Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Nganjuk, memberikan perhatian serius terhadap kasus penahanan ijazah Muhammad Randi, seorang mantan peserta magang, di Apotek Sumber Anom. Pada tanggal 7 Mei 2025, DPRD menggelar hearing yang mempertemukan Randi, pihak Apotek, Dinas Tenaga Kerja, Disnaker, serta pengawas tenaga kerja, dari Jawa Timur, untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum Apotek Sumber Anom menyatakan bahwa ijazah Randi telah dikembalikan, dan upah magangnya sebesar Rp775.000 juga telah dibayarkan. Pihak Apotek menganggap, permasalahan ini telah selesai dan hanya disebabkan oleh miskomunikasi. Kendati demikian, terungkap bahwa masih terdapat ijazah karyawan lain yang belum dikembalikan. Pihak Apotek berjanji akan menyelesaikan pengembalian seluruh dokumen tersebut dalam waktu 1 minggu ke depan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ulum Bastomi, menegaskan bahwa tindakan penahanan ijazah merupakan pelanggaran aturan. Ia meminta pihak Apotek untuk segera mengembalikan seluruh dokumen karyawan yang masih ditahan. Randi sendiri merasa lega dan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh DPRD Nganjuk dan instansi terkait. Banyak masalah yang ada, ya sebenarnya ini hanya masalah komunikasi saja antara perusahaan dengan pihak tenaga kerjanya, karyawannya. Tapi semua sudah selesai. Sebelum ada hearing ini saya tegaskan bahwa sebelum ada hearing ini pun sudah selesai. Jadi tadi hanya kita memberikan masukan-masukan. Sebab satu juga Mas, ini jujur. Semua kewajiban perusahaan, ya kami tadi sampaikan ke ketua pimpinan, ya kan sudah selesai semua, dan perusahaan PT Tanjung Anom ya sudah menyerahkan ijazah, dan ke depan dengan bertahap perusahaan meminta waktu ke Disnaker supaya nanti seluruh ijazah karyawan itu akan dikembalikan. Terkait dengan ijazah yang masih ditahan atau dijadikan jaminan ketika dia bekerja magang di Apotek Sumber Anom. Yang melapor dan yang hari ini didapatkan ini hanya satu, tapi informasinya memang ada beberapa ijazah yang masih ditahan ataupun dijadikan jaminan di Sumber Tanjung Anom, di Apotek Sumber Anom. Kalau melihat dari beberapa keterangan dari Mas Randi, memang ketika sudah selesai magang, sesuai dengan kontraknya magang kan 3 bulan 19 hari kalau nggak salah ya. Setelah selesai dia pengen resign. Sebelumnya ditawari untuk PKWT, perjanjian kontrak dengan waktu tertentu dengan gaji 1,2 juta. Merasa tidak cukup sehingga tidak mau melanjutkan PKWT itu ataupun tidak mau menandatangani, sehingga ingin cari tempat kerja lain yang lebih tinggi pendapatannya, karena memang gaji itu kan juga untuk kesejahteraan. Akan tetapi dari yang disampaikan Mas Randi ke pihak Sumber Anom ini ternyata nggak apa-apa kalau mau mundur, mau pindah ke tempat lain untuk kerja, tapi ya selesaikan dulu, ada denda yang nominalnya ada 4 juta lebih. Itu keterangan dari Mas Randi, dan sudah dilakukan beberapa persuasi, bahkan kemarin kita minta Pak Camat, Pak Kepala Desa, lewat Mas Nasikul Khair Abadi, anggota fraksi PKB yang ada di Tanjung Anom, untuk persuasi dulu ke Sumber Tanjung Anom, ke Apotek. Tapi memang waktu itu ternyata memang belum ada penyelesaian. Jadi pihak Sumber Anom tetap bersikukuh ada hal-hal yang harus diselesaikan. DPRD Kabupaten Nganjuk berharap kasus serupa tidak akan terulang kembali. Mereka mengingatkan seluruh perusahaan di wilayah Nganjuk untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku demi melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang adil. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Ekspresi TV.